kita akan dengan tidak terlalu panjang membaca satu pasal satu-satunya di dalam seluruh kitab suci, seluruh pasal mengenai keluarga bahagia. Mari kita membaca bersama-sama daripada Mazmur ke 128. Mazmur 128. Kita membaca dengan bergiliran. Sesudah itu saya memberikan tafsiran secara prinsipal kepada saudara. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Semua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Semua. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saya heran. Prinsip-prinsip tersimpan di dalam kitab suci. Tapi untuk satu bagian khusus bahagia keluarga hanya muncul di pasal ini. Mazmur 128 adalah satu-satunya pasal yang bicara tentang bahagia dari keluarga. Di dalam pasal ini mengandung 7 hal yang penting mengenai apakah yang disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Sekarang yang mau catat tulis. Pertama, ada usaha yang beres. Jangan mengharapkan keuangan ngalir melalui usaha yang tidak beres. Kerjalah melalui keringat, kerjalah melalui banting tulang. Meskipun untungnya tidak banyak, uang yang diperoleh melalui usaha yang beres tidak gampang hancur. Tetapi perempuan-perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang tidak habis-habis uang ngalir ke rumahnya, tidak peduli caranya benar atau tidak, itu bodoh. Karena uang yang mendapatnya dengan terlalu gampang akan hancurnya lebih gampang. Uang yang diterima tidak melalui berkeringat dan berjerih payah akan dipakainya dengan tidak masuk akal. Tetapi orang yang bekerja dengan usaha yang benar akan mendapatkan bahagia keluarga. Ini prinsip pertama. Engkau lihat dari mana ya? Dari ayat pertama. Bahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat kedua. Apabila engkau makan hasil jeripaya tangan. You eat from your labor. Saudara-saudara. Ada yang berjeripaya akhirnya tidak bisa makan. Itu orang kasihan. Ada yang makan dari tidak perlu jeripaya. Itu orang tidak beres. Saudara-saudara. Jikalau kita menganggap kalau boleh tidak usah kerja, uang terus datang. Apakah kau kira itu kenikmatan? Itu hal yang mempermalukan diri sendiri. Karena engkau inginkan sesuatu tanpa bayar harga. Apa bedanya dengan pencuri? Pencuri ingin mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa bayar harga. Dia tidak usah beli. Dia langsung dapat melalui curi. Maka orang-orang yang tidak bekerja tapi ingin memakai uang sebanyak, itu pikiran sudah tidak beres. Engkau akan makan dari jerih payahmu. Ini adalah satu kalimat yang mengandung satu rahasia. Work properly. And that you can enjoy your life. Labor with the right method, right way, and you can enjoy
what you labor. Ini artinya. Jadi keluarga yang berbahagia ada usaha yang masuk akal. Ada usaha jeripaya yang beres. Ini adalah prinsip pertama keluarga yang berbahagia. Suamimu pergi kerja dari pagi sampai malam baru pulang. Engkau tunggu-tunggu kesel. Tapi kalau dia pergi betul-betul bekerja, meskipun jeripaya, jangan marahin dia. Jangan bandingin dia sama suami orang lain. Orang lain jam 2 sudah pulang, lu jam 8 baru pulang. Goblok lu. Gua nyesel nikah sama kamu, otaknya kecil, gajinya kecil, jadi kantongmu juga kecil. Akhirnya dompetku tipis. Kalimat-kalimat gini tidak pernah memperbaiki keluarga. Tidak pernah merubah dia gaji jadi besar. Hanya mungkin merangsang dia untuk menjadi sterong pikirannya. Untuk menyenangkan kamu istrinya. Takut engkau pergi. Akhirnya dia cari pekerjaan lain. Setelah cari pekerjaan yang lain. Dia mendapatkan uang yang tidak sesuai dengan satu rencana yang benar. Akibatnya dia kalau berani serong di dalam uang. Dia berani serong di dalam uang sudah banyak. Berani serong di dalam seks juga. Syukurlah kepada Tuhan kalau suamimu kerja berat meskipun tidak banyak. Tetapi betul-betul engkau menghargai dia. Saya percaya kadang-kadang kalau uang sudah banyak keluarga menjadi tidak bahagia. Kenapa? Di Los Angeles ada sepasang suami istri. Karena tidak banyak uang. Suami mesti kerja berat. Istri juga kerja berat. Akhirnya jam 8 bye-bye. Dia ke kiri, dia ke kanan kerja. Sore jam 5 pulang, dia jam 6 pulang. Aduh lu capek ya? Iya capek sih. Lu capek juga. Saling mengasihi, saling sayang, saling ngerti, saling pijet. Ya. Tetapi lambat laun si suami ini gajinya makin besar, makin besar. Terus dia bilang sama istri, lu gak usah kerja lah. Saya cukup membiayai engkau. Mulai hari itu keluarga tidak bahagia. You tahu kenapa tidak bahagia? Suaminya pergi kerja sampai jam 6 pulang. Istrinya biasa jam 5:30, 6 pulang. Lalu sudah pulang cepat-cepat masak, tunggu setengah jam suaminya pulang. Bahagia. Sekarang dari pagi sampai sore, tunggu suami tak pulang-pulang. Mulai ngomel, lu bener gak setia? Lu kemana ya? Apalagi kadang-kadang kerja berat, apalagi resesi. Jam 7 baru pulang. Lu tadi makan sama perempuan yang mana? Ayo. Mulai ngomel, mulai curiga. Karena apa? Dia terus tunggu suami pulang. Ya lebih baik dua-dua kerja, pulang dua-dua pijet. Itu bagus kan? Jadi kadang-kadang uang sudah banyak. Mulai kebanyakan waktu. Pikirannya untuk melayang-layang ke sini ke sana. Untuk curiga ini, skeptik ke sana. Suspicious. Menjadi tidak bahagia. Nah ini saya ngalami sendiri. Saudara-saudara. Banyak orang kalau sudah curiga. Waktu tak mau berhenti curiganya. Curiganya sampai boceng nih tetap curiga. Khususnya kalau suami agak umpamanya tua, agak tak mampu, agak jelek. Terus setelah makin tua, nyonyanya masih muda. Lalu dia mulai rasa diri dah sanggup atau dah layak mendapat istri yang masih muda, masih bagus. Tapi banyak orang senang sama istrinya. Dia mulai curiga, mulai benci, mulai tidak lagi ada sekuritas. Itu keluarga mulai bahaya. Maka ada satu suami ya yang lihat istrinya kalau pulang. Dia ketakutan tadi sama siapa. Yang mesti cari di bajunya ada rambut laki-laki enggak. Dia khawatir kalau istrinya dipeluk sama laki-laki, terus saling peluk. Dia bayang yang tidak-tidak. Kalau istri kalau datang dia cari. Ayo rambutnya siapa ayo. Ini keriting. Ini hitam ayo. Terus bayang-bayang siapa yang kenal yang peluk. Terus pikir yang jahat. Satu hari dia cari setengah jam tidak ada rambut. Dia nangis. Kalau tidak ada rambut kan mesti seneng kan. Dia istri bilang ada apa? Saya baru tahu yang gundul kamu juga mau. Karena sudah kadung curiga, tidak bisa habis. Ya, kalau manusia sudah sentimen sama satu orang, sudah benci, terus cari salahnya, cari tidak ada, keluar satu kalimat. Saya baru tahu yang gondol lu juga mau, yang tua lu juga mau. Aduh, ilah, istrinya
bilang mati aja lebih baik. Nah, di dalam keadaan begini, bagaimana? Saudara-saudara. Makanya, waktu muda, jangan terlalu cerewet mencari. Kalau sudah dapat, jangan lagi menjadi curiga-curiga. Kerja dengan beres, usaha dengan masuk akal. Jangan pakai rencana serong-serong untuk mendapat uang yang banyak. Itu menanamkan ketidakbahagiaan. Tidak terlalu kaya, tidak apa-apa. Kalau Tuhan belum kasih kekayaan, tunggu. Kalau Tuhan kasih, juga jangan sombong. Kaya tidak salah, asal kaya dari beres. Kalau kekayaan dari tidak beres, itu bahaya. Dan jangan lupa ya, uang kecil jangan engkau bosan mendapatkan. Menunggu sampai uang besar baru mau. Gaji tidak begini, saya tidak mau kerja. Ya akhirnya tidak dapat gaji. Kalau tidak dapat nyonya yang cantik, tidak mau nikah. Sampai tua, sebatang kara. Kalau tidak dapat suami yang kaya, aku tidak mau nikah. Pelan-pelan tua, tidak ada orang mau. Banyak kayak begini. Di Surabaya ada seorang yang cantik, tapi jual mahal luar biasa. Siapapun datang diusir. Siapa datang ditolak. Akhirnya semua laki-laki dari ingin dapatkan dia. Sampai minder tidak berani dapatkan dia. Sampai akhirnya tidak ada orang berani cari dia. Takut diusir. 20 tahun kemudian dia masih tunggu-tunggu. Sendiri mulai kisut. Mau tunggu apa lagi? Waktu engkau masih kayak apel, nah mau sekarang kayak Kentucky Fried Chicken. Engkau masih tunggu. Engkau kira engkau dewa terus. Engkau malaikat terus. Iya dulu malaikat, sekarang meleset. Akhirnya semua kawan sekolah dia sudah menikah. Semua selesai. Dia sudah umur 50. Belum ada yang lamar lagi. Tidak ada orang berani. Karena jual mahal. Waktu itu saya lihat dia. Masih ayu kok. Masih ayu-ayu itu. Ayu tuwek lah. Begitulah. Tidak ada lagi masa mudanya. Jadi itu orang jual mahal. Akhirnya rugi sendiri. Saudara-saudara. Yang membuat bahagia itu. Salah satu prinsip yang paling penting. Yaitu. Jangan tuntut terlalu banyak. Puas. Puas dengan yang sudah ada. Semua. Jangan terus ngiler dengan yang belum ada. Itu bodoh. Kalau uang tidak banyak, puas. Lebih berbahagia dari uang banyak dan puas. Amin. Nah ini. Pertama, harus bekerja jerih payah. Harus mendapatkan uang melalui labor. Melalui keringat yang beres. Ini bahagia pertama. Kedua, bahagia semua rencana itu diberkati oleh Tuhan. Jangan merencanakan hal yang berunsur kejahatan. Jangan merencanakan sesuatu yang besar-besar. Meskipun bisa kaya. Akhirnya menjerumuskan kamu ke dalam dosa yang besok engkau hanya tahunya menyesal. Tidak bisa cari kembali. Jadi jangan ikut-ikut orang yang demi mau kaya. Lalu berencana yang rusak. Karena Alkitab mengatakan. Tan cai shi wan o zhigen. Tamak akan uang. Itu adalah sumber segala kejahatan. Semua 1, 2, 3. Tamak akan uang adalah sumber segala kejahatan. Orang yang merencanakan kejahatan demi kekayaan. Itu akan menusuk hati sendiri. Dengan pisau yang tajam-tajam. You akan terima angin ribut jikalau engkau menginvestasi angin sepoi-sepoi yang kecil. You akan menerima badai jikalau engkau menanam nafsu yang tidak beres. Prinsip Alkitab. Jadi kerja dengan sungguh-sungguh usaha yang masuk akal. Ini menjadi dasar bahagia keluarga. Lalu rencana-rencana yang tidak kejahatan. Yang memperkenan di mata Tuhan. Itu menjadi bahagia yang kedua. Mari kita berencana. Mari kita memikirkan. Berencana lebih baik daripada khawatir. Kalau engkau banyak khawatir. Berdoa supaya Tuhan. Pindahkan khawatirmu. Lalu ganti dengan rencana. Rencana tidak salah. Rencana kalau sesuai kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang genapi. Kalau tidak sesuai kira Tuhan yang koreksi. Nah dengan demikian. Saya ada rencana banyak. Dari umur 17 menyerahkan diri. Rencana setiap 10 tahun, 5 tahun, apa.
Sekarang saya rencana kira-kira 3 sampai 5 tahun kemudian kita mendirikan universitas. Rencana berapa tahun lalu bikin orkestra. Mulai tahun ini sudah jadi. Bikin sekolah, bikin apa, satu persatu. Silakan dream. Keep dreaming. And if your dream are pleasing God, your dream will sure come true. Even sometimes happen after your life. But that is also your dream. Jadi berencana tidak apa-apa. Ini bagian kedua. Ketiga, kita membaca adalah istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bahagia ketiga adalah di dalam rumah ada seorang nyonya yang sehati. Istri yang sehati sama suami. Jangan menghina suami. Jangan hina suami karena keluar dari keluarga yang miskin. Jangan menghina suami karena dia kurang kelas daripada kamu. Jangan menghina suami kalau income-nya tidak banyak. Kalau suami orang yang takut sama Tuhan, orang yang hidup baik-baik, kerjanya bertanggung jawab, jujur, dan betul-betul mempunyai hati yang murni. Syukurlah kepada Tuhan. Karena suami ini meskipun tidak kaya, tidak terlalu pintar, akan memberikan benih yang baik untuk keturunanmu. Apalagi kalau engkau lebih pintar dari suami, anakmu akan menerima kejujuran, kebaikan dari suami, lalu menerima kepintaranmu. Bukankah itu bagus? Maka jangan menghina suamimu. Bagaimana suamimu kelas lebih rendah ekonomi di dalam lapisan masyarakat, sekolah lebih rendah daripada engkau, dia suamimu. Secara status masyarakat, dia kalah daripada kamu. Secara ordo Tuhan, dia kepala keluarga. Amin. Ingat, barang siapa yang menghina suaminya di hadapan umum, akan mengakibatkan seluruh keluarga dihina oleh masyarakat. Barang siapa yang bagaimanapun menjunjung suami di hadapan orang, orang itu akan dihargai oleh seluruh masyarakat. Meskipun dia istri yang orang tahu dia lebih pintar dari suami, dia lebih kaya dari suami. Tetapi karena dia menjunjung suaminya menurut ordo Tuhan, imbalannya ada Tuhan membuat seluruh masyarakat menghormati dia. Paling banyak mengatakan, kasihannya dapat suami kurang pintar dan kurang kaya. Tapi dia istri luar biasa. Akhirnya tetap pujian kepadamu. Ingat ya, perempuan yang sombong mengatakan, lu kepala keluarga ya. Lu kira lu kepala, gua leher tau. Kalau leher tak goyang kepala mati. Gini terus. Yang bikin kepala goyang itu leher. Maka istri yang menempatkan diri sebagai leher itu goblok sekali. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan suami adalah kepala istri. Istri adalah leher suami. Tidak ada itu. Alkitab mengatakan istri jauh lebih tinggi daripada kedudukan sebagai istri. Itu bukan leher. Menempatkan diri sebagai leher itu bodoh. Alkitab mengatakan istri adalah mahkota suami. Kok leher? Leher di bawah, mahkota di atas. Ya. Jadi siapa aku? Aku meskipun bukan kepala, tapi aku mahkota. Jadi kalau orang lihat di dalam satu rumah ada seorang istri yang takut sama Tuhan, yang mengikut ordo dan hormat sama suami, menolong suami dan mendidik anak dengan diam-diam, tidak menolong diri. Seluruh masyarakat itu akan kagum. Ada perempuan begitu baik, sudah pintar, sudah kaya, menikah orang biasa, kurang pintar, tapi dia begitu menyimpan diri, begitu bijaksana, tidak menolong diri. Itu akan dihormati luar biasa. Lalu mereka sayang bagi kamu. Sayangnya suami kurang pintar ya. Dan dia lebih hormat kamu. Lalu mereka mengatakan, betul-betul ini perempuan mahkotanya keluarga itu. Karena rumah itu mendapat menantu yang begitu baik. Tidak nonjol diri, tidak marah-marah, tidak ejek-ejek suami. Tidak ada istri yang ejek suami itu dapat kehormatan masyarakat. Tidak ada. Tapi masyarakat yang mengerti kebenaran akan sangat-sangat menghormati istri yang dirugikan oleh suami. Karena ordo dari Tuhan tidak bisa dirubah. You merubah, you menterjang duri.
You merubah, you mempermalukan diri. Jangan main-main. Ada Tuhan. Nah akan memberi. Akhirnya memberkati anakmu. Suami keras sekali. Lalu engkau lembut. Engkau marah-marah dia keras. Justru you terlalu lembut. Maka Tuhan kasih suami keras. Kalau engkau lembut, suami juga lembut. Akhirnya lahirkan tahu bagaimana. Jadi puji Tuhan suamimu keras. Supaya anakmu setengah lembut, setengah keras. Lebih bagus. Kalau engkau cari yang keras. Dirimu keras gini. Cocok yang keras. Kalau dia keras, dapat yang keras. Lahirkan besi bagaimana? Jadi ketidaksesuaian mengakibatkan ketegangan. Itu justru satu kebutuhan yang mutlak. Ngerti? Jadi kalau engkau karena cantik nikah sama dia. Sudah nikah baru tahu galaknya kayak gunung meletus. Kok begitu keras ya istri saya? Ya karena engkau terlalu lembut perlu dikasih yang keras. Supaya diseimbangkan. Nah itu yang tidak ada dari resep dokter. Resep dokter mengatakan you perlu obat ini berkasih. Tapi satu terlalu lembut. Dokter kasih apa supaya keras? Tidak bisa kan. Tuhan kasih suami yang keras. Atau kasih suami yang lembut. Nah ini puji Tuhan. Karena dengan demikian memperbaiki benih. Sehingga generasi kita jadi baik. Itu namanya keseimbangan. Jangan cari yang semua mirip. Bahaya semua. 1, 2, 3. Keras cari yang keras. Bahaya. Ya. Lembut cari yang lembut. Bahaya. Yang sabar cari yang sabar. Akhirnya anaknya kalau bangun 3 jam. Kalau tunggu mau keluar standarnya 6 jam. Nggak bisa. Jadi ada keras, ada lembut, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sifatnya ekstrovert, ada introvert. Itu kalau jangan karena itu tidak sama menjadi cekcok, menjadi marah-marah. Bersyukur supaya anak kita netral. Amin. Nah gampang ya amin ya. Jadi ada yang amin, ada yang habis. Selalu pikir dari positif. Sehingga keluarga kita bisa stabil, bisa baik. Tidak ada keluarga yang 2 cocok terus selamanya cocok. Justru kalau 2 terus cocok, anaknya biasanya cerai. Dengar kalimat ini. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga harmonis 100%. Terlalu naif. Mereka nanti kalau sudah besar. Mereka kira mereka akan dapat suami sama-sama cocok. Tetapi begitu dah cocok mulai cekcok. Atau cocok atau cekcok. Nah, maka keluarga yang tak karuan sulitnya atau dapat satu yang jahat sekali. Melahirkan anak asal turun pinternya. Jangan turun jahatnya. Orang jahat itu biasa pinter. Yang bodoh mau jahat juga tidak ada kualifikasi. Ya. Perampok itu biasanya sehat. Yang sudah belum sakit-sakit mau jadi perampok tidak bisa diterima. Baru mau rampok sudah dibunuh. Tidak bisa. Jadi perampok pasti sehat. Jadi orang jahat pasti pintar, akalnya banyak. Lalu engkau bilang, wah cilaka suamiku terlalu jahat. Nah berdoa supaya pintarnya turun kepada anak, bukan jahatnya. Karena jahat itu moral. Tapi pintar itu mutu. Jadi selalu lihat dari positif. Nah saya harap hari ini perpanjang 1 jam aja ya. Sampai jam 5 baru selesai. Tapi ia akan dapat banyak berkat, betul-betul. Dan saya mungkin tidak lagi khotbah tentang keluarga. Atau khotbah lagi tema lain. Mungkin untuk remaja, pemuda, pilih sekolah, pacaran, dan pernikahan. Kalau tahun depan itu anakmu yang dikirimi, lu udah usah datang sudah. Dengar baik-baik hari ini aja. Nah, dengan demikian, keharmonisan untuk memperbaiki generasi sesudahnya, itu dipikirkan baik-baik. Jangan terlalu ngomel atau benci. Itu keseimbangan. Sama satu pengaduan daripada sifat yang berbeda itu perlu. Tetapi kadang-kadang hati-hati. Saudara pernah dengar satu cerita yang lucu sekali. Kalau engkau sudah dengar tetap rasa tidak lucu. Ya kamu yang lucu. Itu ceritanya apa tahu? Seorang namanya George Bernard Shaw. Dramatis, esayis, filosof. Seorang poet dari Inggris. Yang terkenal sekali. Dia pintar luar biasa. Tapi mukanya kayak monyet yang monyong. Brewanya besar, jahat sekali. Satu hari dia dapat satu surat. Surat itu dari bintang film yang cantik di London. Lalu dia buka surat, mau apa ini?
Bintang film yang terkenal dan cantik tulis surat sama saya. Ternyata jatuh cinta sama dia. Lalu melamar. Bintang film yang cantik melamar monyet monyong. Ini kan tidak biasa kan. Nah, waktu tulis surat melamar itu, tulisnya apa dah? Saya sangat merindu, mengenal, bahkan menikah dengan engkau. Sudah lama saya terkagum-kagum dengan bakatmu, talentamu, dramamu. Dan akhirnya saya kira, kalau saya bisa menikah dengan engkau, saya akan mendapat bahagia besar. Dengan catatan, saya mengharap keturunan kita bisa secantik saya, sepinter engkau. Boleh juga ya. Jadi meskipun jelek-jelek, asal pintar boleh kan juga. Lalu gua meskipun tidak pintar, cantik kok. Akhirnya si George Bernard Shaw ini terus baca suratnya sampai hafal. Dari dulu sampai belakang, dari belakang sampai depan. Sama komanya, full stopnya semua tahu. Tapi setelah dia pikir berapa minggu, dia balas surat. Maafkan, saya menolak pelamaran engkau. Meskipun saya sekarang memang sebatang kara. Dan saya tahu engkau mau nikah. Saya tidak berterima pelamaran. Saya tidak tahu sebab aslinya apa. Besok kalau ketemu Penasya, kalau dia bisa di surga, saya sih kira bisa lah. Nanti saya tanya, kenapa you menolak? Tapi waktu itu, dia mungkin takut kalau sudah dapat, berapa tahun lagi lebih tua. Lalu dia cinta sama orang lain, ini jadi iri hati terus kan. Lalu tanya, kenapa tak ada rambut? Yang gundul kamu juga mau gitu. Pokoknya saya tidak tahu alasan apa. Alasan surat yang dikirim balik kepada bintang film itu ada 2 kalimat. Saya tidak mau menikah sama kamu. Alasan, saya takut dapat anak sejelek aku, segoblok kamu. Tidak jadi. Ditolak. Jadi ini adalah lelucon untuk keluarga ya, saudara-saudara. Saya harap anakmu turunkan cantikmu dan pinter papanya ya. Bukan monyongnya papanya. Dan gobloknya kamu yang nggak mau sekolah. Kira-kira begitu. Jadi ini sudah berapa? Pertama, tapi istri yang sehati. Nah, istri yang sehati dikatakan apa? Seperti pohon anggur. Istrimu seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu pohon apa sih? Sekarang kalau saya suruh engkau pinter melukis. Ayo, lukis pohon anggur. Pasti tidak jadi. Siapa yang bisa melukis pohon anggur? Coba angkat tangan. Melukis buah anggur itu bisa. Melukis pohon anggur gimana sih lukisnya? Kalau lukis pohon kelapa, gampang. 1 batang atas sapu. Campur. Jadi kan? Pohon cemara. 1 sapu yang terbalik ke atas. Pohon anggur. Waduh gimana ya? Pohon anggur tidak ada bentuknya. Karena pohon anggur paling lembut. Pohon anggur paling tidak berguna. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku pokok anggur. Dia begitu lembut, begitu rendah hati. Itu semua kalimat yang Alkitab yang mengandung bijaksana luar biasa. Tunggu kamu gali. Kalau seorang pemuda mengatakan, saya mau khotbah ada bahannya. Saya tidak percaya. Karena dia tidak mau gali. Kenapa Stephen Tong khotbah tidak habis-habis? Berpuluh-puluh tahun khotbah masih segar. Karena saya terus menggali. Siang malam merenungkan akan firman Tuhan. Maka pada saatnya buah itu akan keluar sendiri. Saudara tahu kemarin sampai jam 11. Saya mau siapkan ini. Sudah siap pikiran banyak. Tapi mau tulis langsung tidur. Tidak bisa bangun. Pagi jam 5 bangun. Jam 6 saya sudah masuk kantor. Mempersiapkan hari ini mesti bicara apa. Akhirnya merasakan bahannya kebanyakan. Bukan kekurangan. Lalu mesti buang yang mana? Buang yang mana? Akhirnya separuh yang saya tidak khotbahkan hari ini. Kalau mau bikin ceramah lagi masih ada bahan. Nah ini caranya menjadi hamba Tuhan. Istrimu seperti pohon anggur. Saya mengatakan kenapa ya kok namanya? Istrimu seperti pohon arah. Kenapa namanya? Istrimu seperti pohon cemara. Kegedeannya. Kalau disebut istrimu seperti pohon cemara. Yang ada di Lebanon tingginya 30 meter. Lihat aja topi jatuh guys.
Tapi dikatakan istri seperti pohon anggur yang subur. Terjemahan lain, yang buahnya lebat. Jadi istri itu kalau baik, ada dua syarat. Pertama, lembut. Lembut itu senjata wanita semua. Kalau laki-laki ada teman baru di luar. Pulang ke rumah, istri gitu. Dia kira gini bisa membawa kembali hati suaminya ke dia. Nggak mungkin. Dia lihat-lihat lagi. Iya betul yang situ. Ini kayak gini kok. Cinta semula hilang semua. Makin ributnya makin lari. Ya. Waktu pulang lagi, jangan kira dia cinta kamu. Dia datang udah balas dendam. Ada seorang, maaf ya, pendeta, yang akhirnya menyeleweng. Tapi istri kedua, saya kenal pribadi. Istri bilang sama saya, dia sudah saya marah-marah, dia pergi, tak mau pulang, akhirnya saya nyesel. Satu hari dia pulang. Saya kira dia bertobat. Saya kira dia balik lagi sama saya. Tak tahu. Datang cuma ngomong-ngomong 3 jam pergi lagi. Setelah dia pergi saya menemukan tong beras saya hilang separuh. Dia datang curi beras untuk nyonya kedua. Kurang ajar gak? Saya senang-senang dia pulang itu sudah mengingat aku bertobat. Kurang ajar. Berasnya diambil, gulanya diambil. Terus saya marah sekali telepon sama dia. Lu apa men? Dia bilang, yang ini lebih miskin saya kasihan. You kan gak banyak. Bagi-bagi sama orang lain. Itulah. Dia pakai cara marah-marah. Pukul dada, pukul pecah apa ini. Atau bikin dia takut. Gak mungkin. Dia akan membandingkan. Mukanya kayak gini kalanya. Begitu jeleknya. Yang situ lembut. Dia makin pergi. Saya berkata kepada saudara. Kelembutan yang